Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Peristiwa penusukan ulama Syekh Ali Jaber menuai kecaman banyak pihak, salah satunya Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Menko Polhukam meminta aparat penegak hukum segera menangkap pelaku. Dan juga apa sebenarnya motifnya. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ulama Syekh Ali Jaber. Saya akan menyapa Pak Mahfud terlebih dahulu. Selamat sore Pak Mahfud. Terkait dengan kasus penusukan yang dilakukan terhadap Syekh Ali Jaber, bagaimana perspektif dan tanggapan Anda terhadap kasus ini? Ya, pertama kita kaget ya, dan kita sangat prihatin karena Syekh Ali Jaber ini adalah ulama yang sudah berperan sangat baik di dalam membangun masyarakat Indonesia, terutama melalui dunia dakwahnya. Yang kedua, pemerintah akan bersungguh-sungguh untuk mengungkap kasus ini dalam waktu yang tidak lama. Dan kalau tadi dikatakan misalnya Menko Polhukam sudah memerintahkan menangkap orang itu, orangnya sudah ditahan. Sekarang sedang di dalam pendalaman. Kita tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat selalu ada orang yang curiga terhadap kasus ini. Misalnya kalau yang jadi korban itu pejabat, lalu dikatakan itu rekayasanya rezim, menganggap itu teror, padahal rekayasa. Kalau yang jadi korban ulama, lalu dikatakan pelakunya itu orang gila, itu lagi dibilang rekayasa. Nah, dalam zaman sekarang ini tidak ada rekayasaan yang bisa ditutupi. Oleh sebab itu kita akan terbuka, transparan, dan orangnya sudah ditahan. Kemudian dari waktu ke waktu saya mendapat laporan dari polisi. Bahkan baru satu jam yang lalu saya memimpin rapat dengan Polri, dengan BIN, dengan Densus, dengan BNPT, kemudian saya sendiri yang memimpin acara itu. Nah, untuk itu masyarakat supaya tenang. Saya sudah meminta di dalam situasi seperti ini, ada COVID, kemudian mau bulan September ini ada biasanya peringatan hari ulang tahun 30 September, kemudian sebentar lagi ada pilkada. Biasanya upaya-upaya membuat kekacauan itu selalu saja ada. Sehingga tadi saya sudah meminta kepada semua institusi yang terlibat di dalam tugas pengamanan supaya memberi pengamanan yang penuh kepada para ulama dan dai-dai yang sedang berdakwah dan akan berdakwah apapun pandangan politiknya. Baik, Pak Mahfud, tadi yang Anda katakan begitu, kalau yang diserang ulama nanti dikatakan bahwa pelakunya mengalami gangguan jiwa. Tetapi ini kalau kita lihat beberapa kali terjadi, Pak, dan seluruh pelakunya ini diketahui adalah mengalami gangguan jiwa. Apakah memang ada sesuatu atau ada benang merah yang Anda lihat dari kasus-kasus ini? Seperti yang Anda katakan, kalau bisa jaringan yang ada di belakangnya juga diusut seperti itu. Apakah Anda melihat ini ada sebuah jaringan kah? Atau seperti apa, Pak Mahfud? Banyak orang curiga ini ada jaringan, ada kelompok yang mensponsori di belakangnya. Banyak orang yang mengatakan begitu, terutama spekulasi di masyarakat. Saya sudah memastikan jaringan ini kalau memang ada akan dibongkar. Kalau tidak ada jaringannya, nanti juga akan terlihat bagaimana kita bekerja secara profesional. Sehingga kita sudah memerintahkan tadi supaya transparan, terbuka, dan dibawa segera ke pengadilan pelakunya ini. Gitu aja, nanti pasti dibuka. Sekarang ini kan tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi ya, menyembunyikan sesuatu. Anda mengatakan orang tidak gila, dibilang gila, orang akan tahu juga itu pura-pura apa benar gitu. Karena sekarang kan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi dalam era sekarang. Gitu. Baik, Pak Mahfud, Anda juga menginstruksikan semua aparat untuk menjamin keamanan kepada para ulama saat berdakwah. Ini maksudnya seperti apa dan konkretnya seperti apa, Pak Mahfud? Begini, pertama aparat itu harus tahu kalau mau ada pengajian, kalau orang berdakwah, supaya itu terus dikawal agar keamanannya terjamin gitu. Jangan pula berpikir kalau ada
polisi mengawasi itu lalu dibilang memata-matai dan sebagainya. Enggak. Silakan berceramah asal tidak melanggar hukum gitu. Kita akan memberi pengamanan terhadap semua dai dan para ulama yang akan berdakwah itu. Oleh karena kita sadar pemerintah ini tidak bisa bekerja sendiri membangun masyarakat, membangun ketertiban masyarakat, kesejukan hati masyarakat. Itu selama ini juga dai dan para ulama itu sudah berperan. Oleh sebab itu kita akan berikan perlindungan. Asalkan semuanya berjalan dalam rangka dakwah ya kita lindungi. Oke, baik. Pak Mahfud, nanti kita lanjutkan perbincangan ini pemirsa karena kami harus jeda dulu. Setelah jeda kami akan melanjutkan perbincangan ini dan kita harapkan setelah ini juga Syekh Ali bisa bergabung bersama kami di Prime Time News. Tetap bersama kami. Baik, pemirsa kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Pak Mahfud tadi Anda katakan bahwa akan menginstruksikan semua aparat dan untuk menjamin keamanan kepada para ulama saat berdakwah dan juga Anda melihat bahwa kasus ini juga akan terus mengawasi kasus ini diminta untuk secara transparan begitu. Kemudian untuk pengawalan kasus ini bentuknya seperti apa Pak dari pihak Anda? Kalau transparansi kasusnya nanti polisi akan mengumumkan dan sudah mengumumkan kan setiap perkembangannya, misalnya kapan ditahan, pemeriksaannya pada sampai tingkat kapan, dan sekarang sudah selain ditahan sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka, sudah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka sehingga ditersangkakan hari ini. Nah kita lihat faktor mens reanya dan akto seriusnya itu ketemu enggak? Akto seriusnya kan sudah ada karena tersangka, artinya perbuatannya itu sendiri sudah tersangka. Nah nanti faktor mens reanya, faktor niatnya, motifnya karena apa, nanti kita lihat perkembangannya. Baik, Pak tadi kembali terkait dengan gangguan jiwa. Ada juga yang mengatakan begitu, sering sekali terlalu dini polisi mengatakan atau menyimpulkan adanya gangguan jiwa sehingga para pelaku ini bisa terbebas dari jeratan hukum begitu. Harusnya bisa juga didalami seberapa atau levelnya sebagaimana untuk gangguan jiwa ini begitu. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak Mahfud? Sudah pasti ya, kalau polisi itu belum menyimpulkan sebenarnya. Sampai sekarang polisi belum menyimpulkan. Menghimpun informasi itu kan dari keluarganya tadi. Yang mengatakan punya gangguan jiwa, pernah diperiksa psikiater, pernah dirawat di rumah sakit, itu keluarganya yang bilang. Nah, kan keluarga ini kan belum tentu bisa dipercaya. Mungkin masih karena ingin melindungi. Karena si pelaku ini kan dia hidup sama neneknya. Orang tuanya bercerai, dia hidup sama adiknya gitu di sebuah rumah bersama neneknya gitu. Dan informasi dari keluarga itulah yang diperoleh bahwa ini katanya pernah diperiksa di rumah sakit jiwa 6 bulan lalu, bahkan pernah dirawat konon. Nanti kita lihat gitu. Dan masyarakat kan bisa menilai ya, ada masyarakat di sekitar tetangganya apa benar dia sakit jiwa apa enggak. Kita juga bahkan sekarang ini menyelusuri jejak digitalnya. Karena di dalam digital komunikasi dia dengan orang-orang normal-normal aja tuh. Kalimat-kalimatnya enggak kelihatan sakit jiwa. Nah, oleh sebab itu kita mungkin ikuti itu secara teoritis kejiwaan tadi. Saya ikut mendengar Mas Reza Indragiri di televisi sini. Dia mengatakan orang sakit jiwa itu belum tentu juga tidak bisa bertanggung jawab karena orang yang punya masalah kejiwaan itu bertingkat-tingkat juga. Ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban, ada yang tidak. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab dan sebagainya. Nanti kita akan ungkap itu semua, gitu. Baik. Pak Mahfud, Anda sendiri apakah sudah berkomunikasi dengan Syekh Ali Jaber? Ini sebentar lagi saya mau ke sana. Kan baru mendarat juga beliau. Baik, saya tadi mau ke Lampung. Tadi saya mau ke Lampung, kemudian beliau memberitahu sudah akan terbang ke Jakarta. Nanti ketemu di Jakarta. Sebentar lagi saya ketemu. Baik, jadi artinya Pak Mahfud saat ini pemerintah akan mengupayakan bagaimana jaminan keamanan kepada para ulama begitu ya, melihat dari berbagai kasus penyerangan terhadap ulama ataupun juga pengurus masjid begitu. Sebenarnya kalau Anda melihat motif-motif di belakang penyerangan ini sebenarnya apa saja sih Pak Mahfud? Kepada Syekh Jabir.
kita lihat dulu lah kalau motif-motif penyerangan terhadap Syekh Ali Jabir ini, kita lihat hasil pemeriksaan, kita dengar juga pendapat Syekh Ali Jabir, nanti kan dia juga bisa memberi keterangan gitu. Kita belum tahu motif-motifnya yang pasti karena baru menangkap orangnya dan pelakunya. Nah, di dalam motifnya itu sendiri kan belum bisa disimpulkan sekarang karena ngakunya itu kan seperti kaget katanya karena kok tiba-tiba ada rame-rame terganggu dan macam-macam gitu. Sehingga kita belum bisa mengungkapkan. Tapi dalam waktu tidak lama saya kira yang sesuai dengan KUHAP lah nanti akan diberitahukan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD, Menko Polhukam sudah bergabung bersama kami. Kita akan terus tunggu Pak Mahfud bersama-sama bagaimana kemudian perkembangan dari penyelidikan kasus ini. Terima kasih Pak Mahfud sudah bergabung bersama kami.